Apa yang membuat BPJS ini bisa naik lagi padahal sudah diputus oleh Mahkamah Agung, sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung. Sementara kita mengetahui putusan Mahkamah Agung itu adalah final dan binding. Artinya tidak ada lagi upaya hukum. Kenapa ini bisa dinaikkan pemerintah lagi padahal sudah diputuskan begitu? Jadi mungkin ini juga menjadi pertanyaan semua orang. Apa sebetulnya yang menjadi penyebab pemerintah bisa menaikkan hal ini lagi? Di sini saya tidak bermaksud untuk menentang pemerintah maupun saya tidak bermaksud untuk tidak memihak masyarakat yang menggunakan jasa BPJS. Tetapi saya di sini hanya sharing, berbagi tentang kajian hukum kok bisa BPJS ini naik lagi begitu padahal sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Sementara sebagaimana yang kita ketahui bersama, putusan Mahkamah Agung itu adalah putusan yang final dan binding. Artinya final adalah putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum. Berbeda dengan putusan pengadilan negeri, di mana putusan pengadilan negeri ini belum dikatakan sebagai putusan yang final. Artinya masih ada upaya hukum lain seperti upaya hukum banding apabila memang tidak setuju terhadap putusan tersebut. Setelah banding masih ada lagi upaya hukum kasasi. Nah, putusan Mahkamah Agung ini adalah final, tidak ada lagi upaya hukum. Dan binding, mengikat. Kalau mengikat, kenapa pemerintah tidak mengikuti putusan tersebut? Jadi di sini saya ingin mengkaji secara hukum agar mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan juga. Jadi sebetulnya kajian ini sudah lama saya kaji, tetapi baru kali ini saya punya waktu untuk membuat videonya. Video ini juga saya buat karena ada dorongan dari adik junior saya di Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu, Adinda Hamdani Hasibuan. Ketika saya upload status di Facebook, "How are you BPJS?" dia komen, dia menanyakan tentang tanggapan saya tentang kenaikan BPJS ini. Jadi saya berambisi untuk membuat video ini. Jadi berdasarkan kajian yang saya kaji, ada alasan sederhana menurut saya kenapa BPJS ini bisa naik lagi. Nah, kalau berbicara dengan putusan, maka kita harus melihat amar putusan tersebut. Jadi di sini saya kasih lihat Anda bagaimana sebetulnya amar putusan dari putusan Mahkamah Agung tersebut. Supaya tidak gagal paham, saya akan mencoba membacakan ini supaya pemahaman kita semua bisa utuh. Jadi saya akan mencoba membaca amar putusannya saja. Jadi di dalam setiap putusan itu ada hal yang menurut saya yang sangat penting, esensi daripada putusan tersebut yaitu amar putusan. Di samping daripada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan tersebut. Jadi saya akan membacakan putusan ini untuk supaya kita bisa memahaminya secara utuh. Mengadili, 1. Mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji material dari pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI tersebut. Jadi memang permohonan uji materi ini diajukan oleh teman-teman yang ada di Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI. Yang kedua, menyatakan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, jadi amar putusan yang kedua ini secara jelas telah menyatakan bahwasanya pasal 34 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 yang menaikkan iuran BPJS itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Nah, yang ketiga, amar yang ketiga menyatakan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 yang tadi juga, ayat yang tadi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, artinya pasal tersebut telah secara otomatis tidak berlaku untuk masyarakat Indonesia. Jadi berdasarkan amar ini, maka kenaikan itu tidak berlaku lagi. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kelima, memerintahkan kepada panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam berita negara. Yang keenam, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar 1 juta rupiah. Selesai. Nah, yang menjadi pokok kajian adalah kenapa BPJS ini bisa dinaikkan lagi. Menurut saya karena amar putusan ini. Di dalam amar putusan ini tidak disebutkan secara jelas bahwasanya memerintahkan kepada termohon atau pemerintah untuk mengembalikan kembali iuran BPJS sebagaimana sebelumnya. Seharusnya amar putusan tersebut diterterakan di dalam putusan ini, begitu. Jadi di dalam amar putusan ini dia hanya menyatakan bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan menyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi di dalam putusan ini tidak memberikan perintah kepada pemerintah, kepada termohon untuk menurunkan iuran BPJS itu seperti semula. Jadi itulah celah yang diambil oleh pemerintah untuk bisa menaikkan BPJS ini lagi. Kenapa amar putusan ini bisa seperti ini? Ya karena permohonan teman-teman yang di KPCDI juga tidak mencantumkan di dalam petitumnya begitu. Nah, saya sudah baca petitumnya. Petitumnya ada di putusan ini dan teman-teman yang di KPCDI dalam menyusun permohonannya baik di dalam posita maupun di petitum tidak mencantumkan, setelah saya baca di putusan ini, petitumnya tidak mencantumkan agar Mahkamah Agung untuk memutuskan agar memerintahkan pemerintah atau termohon untuk mengembalikan iuran BPJS itu. Jadi menurut saya hal tersebutlah yang menjadikan celah BPJS ini bisa dinaikkan lagi oleh pemerintah. Nah, saya ingin mengatakan ini adalah sebuah kajian hukum. Setiap orang bisa saja memiliki kajian yang berbeda-berbeda. Karena ada juga istilah yang mengatakan kalau ada 2 sarjana hukum, maka pendapatnya bisa jadi 4 atau 3. Jadi tidak heran kalau nanti ada kajian-kajian yang berbeda dengan kajian yang saya kaji. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan yang bisa membingungkan kita. Kok bisa BPJS ini bisa naik lagi padahal sudah diputus oleh Mahkamah Agung? Nah, menurut saya karena di dalam amar putusan tersebut tidak memerintahkan secara tegas kepada pemerintah untuk mengembalikan iuran BPJS tersebut seperti semula. Nah, itulah yang membuat pemerintah bisa menaikkan BPJS ini lagi. Jadi mungkin video ini juga bisa menjadi masukan untuk kawan-kawan yang ada di KPCDI. Semangat untuk kawan-kawan yang di KPCDI, saya salut. Tapi saya lihat di berita, di media, kawan-kawan KPCDI sudah melayangkan permohonannya kembali pada tanggal 20 hari Rabu kemarin. Saya tidak tahu apakah ada mekanisme di hukum acara hak uji material. Saya belum mempelajarinya. Apakah ada mekanisme untuk merubah atau mengganti posita maupun petitum yang ada di dalam permohonan. Seperti itu. Kalau memang ada mekanisme, jadi saya berharap masukan saya ini bisa dicantumkan di dalam posita maupun petitum agar nanti Mahkamah Agung bisa memutuskan dan memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan iuran BPJS tersebut seperti semula. Begitu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa mampir di channel YouTube saya, Jendela Hukum. Ada banyak video-video hukum di sana. Dan jangan lupa juga follow Instagram pribadi saya agar kita bisa saling mengenal. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Aliam Sapanjaitan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.